aktivasi. Kalau salah bagian nonton podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di salah satu hotel yang berada di Surabaya, Jawa Timur, untuk mengikuti acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional atau Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang digelar pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Selain pimpinan APindo, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia beserta jajarannya. Dalam acara ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker terus memperkuat kolaborasi ketenagakerjaan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan ditandatangani nota kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan APindo tentang percepatan pelaksanaan struktur dan skala upah, hubungan industrial Pancasila, kesehatan dan keselamatan kerja, informasi lowongan pekerjaan, dan pemagangan di perusahaan. Terakhir, Pak Prabowo itu orang yang jago bicara. Cuma saya mengingat ibu kesayangan kita sebutnya ibu kesayangan. Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya pikir hubungan APindo dengan Kementerian Ketenagakerjaan luar biasa, Bu. Ini yang selama masa periode kepemimpinan Ibu kami merasa begitu banyak kemitraan yang telah kita terjalin bersama. Dan pada kesempatan ini kami atas nama APindo mau mengapresiasi Ibu dan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. I know kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita tanpa dukungan daripada Ibu dan seluruh kementerian jajaran. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin juga kesempatan, saya nggak mau emosi, tapi kesempatan mungkin yang terakhir buat teman-teman dari daerah juga untuk bisa kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Ibu, dan juga mungkin ada Bu masih unek-unek sisanya yang mungkin mau disampaikan kepada Ibu. Ibu Ida ini sudah punya peran penting di periode akan datang. Tentunya nantinya kita pasti akan dalam kapasitas Ibu apapun kita pasti akan terus menjalin hubungan ini. Tapi pada tempat mana yang putih itu? Ya. Oh, ya. Yang putih itu ya. Tadi Bu kita APindo kali ini dalam kurun waktu 1 tahun kita sudah banyak sekali pencapaian yang kita lalui. Tadi kita sudah lewati beberapa dialog penting. Sebenarnya yang paling kunci di dalam Rakerkonas itu adalah bagaimana memang peran serta juga daripada pelaku-pelaku usaha di daerah ini. Karena kita selalu banyak tentu saja menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha di pusat ini dengan juga kementerian-kementerian terkait, tapi sama pentingnya juga teman-teman dari daerah juga perlu punya sinergitas yang dibangun dengan perwakilan-perwakilan dari kementerian juga di daerah. Pertama, beliau tuh selalu mau mendengar, karena apapun baiknya jeleknya masukan itu sangat bisa ada dampaknya untuk bisa nantinya ke dalam implementasinya pasti pelaku yang tahu. Jadi pertama Ibu Ida dan jajaran selalu paling tidak mau mendengar. Kedua, kita bersama-sama mencoba untuk mencari solusi. Jadi sekali apa sih solusi yang terbaik? Tidak selamanya apa yang kemudian dikeluarkan mungkin dari kementerian itu sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Tapi paling tidak dicoba untuk dicarikan solusi. Dan terakhir saya mengatakan kepada Ibu Ida, tolong dong kita dikasih sebelum nantinya selesai masa jabatan Ida di Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin hadiah. Mau nggak hadiah dari Ida? teman-teman juga kita semua bisa dapat hadiah dari Ibu Ida yang kita cintai.
cintai dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi fundamental fondasi untuk terus bisa meningkatkan bagaimana kita bersama-sama meningkatkan sinergitas untuk pengembangan sumber daya manusia dan juga ketenagakerjaan di Indonesia. Dan untuk itu kita juga ada penandatanganan hari ini, akan dimulai dengan penandatanganan, nanti selanjutnya Bida akan memberikan penandatangan kepada kita semua. Nanti kan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Widianto Sia di tenaga kerja. Terima kasih. Kesepahaman bersama ini juga disaksikan oleh jajaran pimpinan Apindo. Dan juga disaksikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Karena Ketua Umum Apindo itu perempuan, cara menyampaikannya itu pakai perasaan. Jajaran pengurus, Buat Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh pengurus DPP Apindo, dan tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu semua pengurus Apindo dari seluruh Indonesia. Saya datang bersama dengan Dirjen PAI Jamsos yang kebetulan perempuan, dan ada saya Dirjen, ada para direktur yang juga membersamai saya hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat bisa berkumpul dalam acara yang luar biasa strategisnya, rapat kerja dan konsultasi nasional yang ke-33 Apindo. Saya pertama mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara pada hari ini, dan kalau saya membaca tema dari kegiatan ini, sinergi pengusaha dan pemerintah memastikan kualitas regulasi dan peran birokrasi dalam memperlancar kegiatan usaha. Jadi memang kiranya pemerintah dan pengusaha adalah dua komponen yang harus bekerja secara sinergis. Alhamdulillah Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa regulasi yang kita buat berkualitas. Forum-forum seperti tripartit nasional, forum-forum seperti Dewan Pengupahan Nasional itu adalah bagian yang penting untuk memastikan kualitas regulasi kita, memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi semua stakeholder ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya adalah pengusaha. Membuat regulasi di kementerian dan lembaga itu mungkin kalau bukan Menteri Ketenagakerjaan akan membayangkan dengan mudah proses regulasi itu dibuat. Tapi ketika tahu masuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan, betapa rumitnya membuat regulasi, karena harus dipastikan oleh stakeholder terkait dan memastikan bahwa regulasi itu berkualitas dan mendapatkan penerimaan dari stakeholder terkait. Rumit. Saya kalau bersama-sama dengan menteri yang lain sebegitu mudah, mudah itu jangan diartikan yang mudah-mudah banget, enggak, artinya sebegitu tidak ada effort yang luar biasa karena dengan mudah. Tapi kalau isu ketenagakerjaan Pak, itu benar-benar meaningful participation itu dijaga. Dan terima kasih kepada Apindo yang selama ini ikut menjaga agar regulasi kita bisa berkualitas. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya senang bisa hadir di sini untuk juga mensyukuri kondisi secara umum ketenagakerjaan kita. Saya harus menyampaikan ini karena ini adalah satu bentuk rasa syukur kita terhadap kondisi ketenagakerjaan yang alhamdulillah kondisinya membaik. Kita pernah mengalami masa yang sulit dan alhamdulillah kita sekarang berada pada situasi yang tidak sengeri ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Di saat negara-negara lain di dunia ini di
tidak dalam posisi yang sebaik kita, alhamdulillah kita bisa melewati badai itu dengan baik. Itu bisa kita lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat data dari BPS per Februari 2024, pengangguran terbuka kita itu turun menjadi 4,82%. Ini adalah terendah sejak 10 tahun terakhir. Ini capaian yang luar biasa, dan capaian itu bukan karena pekerjaannya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga kontribusi dari Apindo di seluruh Indonesia. Meskipun tingkat pengangguran mencapai titik terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan yang pertama adalah dari sisi struktur internal ketenagakerjaan di Indonesia. Ini saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya kira Bapak Ibu juga paham betul. 53,68% Angkatan Kerja Indonesia itu masih punya pendidikan SMP ke bawah. Ini data BPS per Februari 2024. 59,17% penduduk pekerja masih bergerak di sektor informal. Kemudian masih terdapat kelompok setengah pengangguran. Itu angkanya masih cukup tinggi, Bapak Ibu, 12,12 juta orang. Kemudian kita breakdown lebih dalam, relatif masih tingginya tingkat pengangguran tertinggi itu pada kelompok usia muda, Bapak Ibu, usia 15-19 tahun itu 17,4%, kemudian 20-24 tahun itu 15,94%. Ini pernah juga diulas oleh Kompas. Kemudian berpendidikan menengah atas itu 8,6%, SMK dan SMA 6,3%. Secara kewilayahan cenderung berada di perkotaan. Tingkat pengangguran perkotaan mencapai 5,89% per Februari 2024, dan dari 7 juta pengangguran Indonesia itu memang datanya menunjukkan masih 5,87 jutanya posisinya itu masih sedang mencari pekerjaan. Mereka yang baru lulus SMA, SMK, baru lulus diploma perguruan tinggi 1 itu jumlahnya mencapai 5,4%. Itu tantangan dari internal sektor ketenagakerjaan. Tantangan kedua datangnya dari perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh dunia ketenagakerjaan. Dalam hal ini kita menghadapi digitalisasi yang digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara bekerja, namun juga membuat hubungan dan waktu kerja menjadi semakin cair. Sejumlah pekerjaan lama memang menghilang, namun sejumlah pekerjaan baru juga muncul. Keterampilan-keterampilan yang dahulu sangat dibutuhkan tiba-tiba menjadi tidak relevan. Saya kira Bapak Ibu semua paham betul kondisi. Kita dulu tidak pernah membayangkan bahwa migrasi tenaga kerja secara virtual, namun saat ini sedang berkembang teknologi informasi, kita bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari berbagai belahan dunia, meskipun secara fisik tetap berada di Indonesia. Saya kira fenomena ini cukup luas, terutama di kalangan generasi Z. Pada intinya, ekonomi dunia yang bergerak semakin kompetitif dan terbuka, yang menuntut pasar tenaga kerja menjadi semakin kompetitif dan terbuka pula. Digitalisasi ini mengubah wajah dunia ketenagakerjaan kita semakin menentukan momentumnya, seiring dengan besarnya populasi generasi Z yang masuk ke pasar kerja dalam konteks situasi bonus demografi. Gen Z ini membawa perubahan budaya kerja, perubahan kebiasaan bekerja. Mereka adalah anak-anak kita yang digital native, yang memiliki keunggulan dalam penggunaan teknologi digital, namun juga memiliki pandangan yang kuat terhadap work-life balance, jadi menggabungkan antara entertainment dengan bekerja.
Mereka ini adalah kelompok strategis yang akan mengisi Indonesia Emas 2045, terutama mereka sangat strategis karena mereka adalah, kita harapkan, pekerja-pekerja di kelas menengah yang memiliki nilai tambah yang relatif tinggi. Faktor lingkungan strategis berikutnya adalah pergeseran perekonomian dunia menuju ekonomi hijau, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, ekonomi yang berkelanjutan, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati akan diikuti oleh pembukaan lapangan pekerjaan baru, lapangan pekerjaan hijau baru yang tentu saja harus kita persiapkan. Bapak Ibu, ini semua tantangan yang kita hadapi, yang bukan menunggu kita siap atau tidak siap. Kondisinya kita semua diharapkan siap menghadapinya. Begitu kuatnya kompleksitas kondisi baik dalam dan luar negeri. Salah satu upaya kita mengantisipasinya adalah yang pertama, melakukan reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia. Kenapa? Karena ini menjadi sangat penting, karena pasar tenaga kerja adalah pilar penting kehidupan bernegara yang berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat Indonesia meletakkan harapannya untuk meraih kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera. Reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia yang kita lakukan ini, alhamdulillah sudah memiliki sejumlah capaian-capaian penting. Yang pertama, Bapak Ibu, adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tinggal nunggu review di Mahkamah Konstitusi, tapi pemerintah sudah berupaya untuk melakukan reformasi secara struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita tinggal tunggu dalam hitungan hari-hari ini bagaimana review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, perbaikan dari sisi suplai. Kita lakukan terus-menerus melalui revitalisasi dan masifikasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Sudah ada Perpres 68 yang melakukan revitalisasi yang pendidikan dan dunia pelatihan, yang ini membangun sinergi dengan pengusaha. Kemudian yang ketiga, kita terus memperbaiki mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil. Kalau bicara penentuan upah minimum yang adil, harus dibaca adil bagi pengusaha, adil juga bagi pekerja. Kedua-duanya harus merasakan dan mendapatkan keadilan yang sama. Yang keempat, kita telah memiliki jaminan sosial kehilangan pekerjaan, dan jaminan sosial kehilangan pekerjaan ini sangat diperlukan dalam era pasar tenaga kerja yang makin dinamis seperti sekarang ini. Kita mendengar berbagai kabar tentang PHK, namun di sisi lain ada lowongan pekerjaan yang belum terisi. Dengan adanya CKP ini, CKP itu paket lengkap, mulai dari insentif, pelatihan kerja, kemudian layanan informasi lowongan kerja.